Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Salwa Syafitri, Sally Wiharja, Feby, Olivia Putri, dan juga Jesslyn Tiofani ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan berjudul penjualan, angsuran, dan sistem konsinyasi dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Franky Situmorang, SE, MSI, CPIA. Kita masuk ke pekan termateri. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, sistem angsuran dan konsinyasi sering digunakan dalam dunia bisnis, seperti contoh kredit motor dan mobil, cicilan handphone, produk UMKM di minimarket. Dalam akuntansi, transaksi tersebut memerlukan pencatatan khusus agar laporan keuangan tetap akurat. Jadi, di dalam dunia bisnis, tidak semua pembeli mampu membayar secara tunai. Karena itu, muncul sistem angsuran. Selain itu, ada juga sistem konsinyasi atau titip jual yang membantu UMKM menjual produknya tanpa harus punya toko sendiri. Seperti contoh, orang membeli laptop dengan cicilan 12 bulan dan juga para UMKM menitipkan sampah kemasan kepada supermarket. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian umum. Penjualan angsuran dan konsinyasi merupakan sistem penjualan perusahaan dan membantu distribusi barang. Jadi, kedua sistem ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dalam pencatatan transaksi dan pengakuan laba. Jadi, penjualan angsuran dan konsinyasi itu sama-sama bertujuan membantu penjualan barang. Namun, cara kerja berbeda. Pada angsuran, barang langsung dimiliki pembeli walaupun belum lunas. Sedangkan pada konsinyasi, barang masih milik pemilik awal sampai benar-benar terjual. Seperti contoh, angsuran itu membeli motor secara kredit. Dan konsinyasi itu menitip barang ke para supermarket atau kafe-kafe. Berikut kita masuk ke pengertian penjualan angsuran. Jadi, menurut Sumarso, penjualan angsuran adalah penjualan barang atau jasa di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian. Dalam sistem ini, perusahaan akan mencatat piutang angsuran karena pembayaran belum diterima sepenuhnya. Nah, jadi penjualan angsuran adalah penjualan barang dengan pembayaran bertahap sesuai dengan kesepakatan. Jadi, pembeli boleh membawa barang terlebih dahulu lalu membayar secara cicilan. Jadi, contoh, kita membeli TV secara kredit dengan seharga 6 juta, dicicil selama 6 bulan. Untuk slide selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri penjualan angsuran. Yang pertama, ada jangka waktu pembayaran. Yang kedua, ada resiko kredit macet. Ketiga, pembayaran dilakukan secara cicilan. Yang keempat, barang diserahkan sebelum lunas. Yang kelima, ada timbul piutang angsuran. Selanjutnya itu tujuan dan fungsi penjualan angsuran. Tujuan dari penjualan angsuran itu adalah membantu konsumen agar lebih mudah membeli barang meskipun tidak memiliki uang tunai yang cukup. Misalnya nih, saya mau beli handphone, terus uang saya tidak cukup untuk membayar sepenuhnya dalam beli handphone ini. Nah, saya itu bisa mengajukan cicilan. Jadi saya tetap bisa mendapat barang, juga membayarnya secara bertahap gitu. Terus yang kedua itu, sistem ini juga membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Itu udah pasti ya, karena kayak misalnya kita membeli barang, walaupun dicicil kan perusahaan di sana juga bertambah gitu penjualan mereka. Terus yang ketiga tuh menarik lebih banyak minat konsumen. Fungsi penjualan angsuran tuh ada beberapa. Yang pertama itu mempermudah kegiatan perdagangan. Jadi dengan adanya sistem cicilan tadi, transaksi jual beli antara penjual dan pembeli itu jauh lebih mudah. Terus yang kedua tuh meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi misalnya masyarakat sebelumnya yang kurang mampu atau kurang cukup mempunyai uang tunai untuk membeli barang tersebut, akhirnya bisa membeli melalui sistem cicilan tadi. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, dengan adanya sistem cicilan, perusahaan dapat menarik lebih banyak konsumen dong pastinya, sehingga penjualan perusahaan itu bisa meningkat gitu. Selain itu, perusahaan juga bisa memperoleh keuntungan dari tambahan bunga cicilan yang diberikan kepada pembeli gitu. Terus yang selanjutnya, metode pengakuan laba. Nah, dalam penjualan angsuran terdapat beberapa metode pengakuan laba. Yang pertama itu metode laba kotor. Pada metode ini, laba akan diakui sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh perusahaan. Terus kemudian ada metode angsuran, yaitu laba yang diakui secara bertahap gitu, selama cicilan dibayar oleh pembeli gitu. Jadi tujuan metode ini adalah agar pencatatan laba perusahaan itu menjadi lebih akurat dan sesuai dengan penerimaan kas, jadi tidak kabur-kabur gitu atau penghitungannya tidak tepat gitu. Selanjutnya, jurnal penjualan angsuran. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana jurnal penjualan angsuran. Nah, apabila saat terjadi penjualan, perusahaan akan mencatat piutang angsuran di sisi debit. Kenapa? Karena kan
perusahaan belum menerima pembayaran dari si pembeli gitu. Terus penjualan akan diletakkan di sisi kredit karena bagaimanapun perusahaan sudah berhasil menjual barang tersebut gitu. Kayak misalnya seperti contoh di PPT, piutang angsuran di debit sebanyak 12 juta dan di sisi kreditnya itu penjualan sebesar 12 juta. Nah, apabila perusahaan sudah menerima pembayaran cicilan dari si pembeli, maka kas akan bertambah di debit, sedangkan piutang angsuran itu akan berkurang dan masuk ke kredit gitu. Kayak misalnya di contoh di PPT juga, kas itu di debit 1 juta dan piutang angsuran akan berkurang juga di bagian sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, jadi melalui jurnal ini perusahaan itu dapat mengetahui seberapa penting sih atau seberapa banyak jumlah piutang yang harus dibayar oleh konsumen lagi gitu. Next, kita akan bahas pengertian konsinyasi. Menurut Harnatto, konsinyasi adalah sistem penitipan barang kepada pihak lain untuk dijual, di mana hak kepemilikan tetap berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Sehingga, secara sederhana, konsinyasi sebagai mekanisme penjualan di mana barang hanya dititipkan untuk dijual tanpa mengalihkan kepemilikan sampai terjadi transaksi dengan pembeli akhir. Dengan pihak penitip disebut konsinyur dan pihak penjual disebut konsinyii. Ciri-ciri konsinyasi adalah barang dititipkan kepada pihak penjual untuk dijual kepada konsumen. Namun, kepemilikan barang tetap berada pada pemilik awal sampai barang tersebut terjual. Jadi, sistem ini, penjual atau pihak penerima titipan hanya bertindak sebagai perantara dan memperoleh komisi atas barang yang berhasil dijual. Selain itu, barang yang tidak laku dalam jangka waktu tertentu dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Next adalah tujuan konsinyasi. Tujuannya itu untuk memperluas jangkauan pemasaran produk ke berbagai wilayah tanpa harus membuka cabang langsung. Sehingga membantu pelaku usaha, terutama UMKM, agar dapat berkembang melalui sistem titip jual, serta meningkatkan volume penjualan dengan memanfaatkan jaringan penjual pihak lain. Sementara itu, ada juga fungsi konsinyasi untuk membantu proses distribusi barang agar lebih efektif dan mendukung kegiatan produk promosi melalui toko atau pihak penjual, serta mengurangi beban biaya pemasaran, karena produsen tidak perlu menanggung seluruh biaya penjualan secara langsung. Nah, kelebihan konsinyasi adalah barang menjadi lebih mudah dipasarkan karena dapat ditempatkan di berbagai lokasi penjualan, tanpa perlu pemilik membuka toko sendiri, sehingga jangkauan konsumen menjadi lebih luas dan peluang penjualan meningkat. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, seperti adanya risiko barang rusak atau hilang saat berada di pihak penjual. Keuntungannya pun harus dibagi kepada pihak konsumen sebagai komisi, serta pengawasan terhadap stok barang yang menjadi lebih sulit karena tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemilik barang. Next, kita membahas jumlah konsinyasi. Contohnya, barang konsinyasi sekitar 5 juta dan persediaan barang sekitar 5 juta. Jadi, jurnal yang kita tulis saat barang terjual itu adalah di debit, kas 4,5 juta, beban komisi 500.000. Untuk di kredit, penjualan konsinyasi sekitar 5 juta. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari konsinyasi. Kelebihan yang pertama itu adalah barang lebih mudah untuk dipasarkan. Jadi barang atau produk itu bisa dititipkan ataupun dijual ke toko ataupun tempat yang sudah memiliki pelanggan tetap, sehingga peluang barang untuk laku itu jauh lebih besar. Kemudian yang kedua itu tidak perlu membuka toko sendiri. Jadi kalau misalnya barang udah dititipkan, tentu pemilik barang itu tidak perlu lagi membuka tokonya. Hal ini tentu dapat menghemat biaya seperti biaya sewa tempat, biaya listrik maupun gaji pegawai. Kemudian kelebihan yang ketiga itu menjangkau lebih banyak konsumen. Jadi produk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Misalnya satu produk itu bisa dititipkan ke beberapa toko sekaligus sehingga lebih banyak orang yang mengenal produk tersebut. Selanjutnya kekurangan dari konsinyasi. Kekurangan yang pertama itu adalah resiko barang rusak. Jadi barang mungkin saja bisa rusak, hilang, ataupun tidak terjual selama di tempat penitipan. Yang kedua itu keuntungan dibagi. Jadi keuntungan penjualan juga harus dibagi dengan pihak penjual dalam bentuk komisi
Artinya laba yang diterima pemilik barang itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan menjualnya sendiri. Kemudian yang ketiga, pengawasan lebih sulit. Jadi pengawasan barang tuh jauh jadi lebih sulit karena barang berada di lokasi yang berbeda dengan pemiliknya. Jadi oleh sebab itu sistem konsinyasi ini membutuhkan kerjasama dua belah pihak. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal konsinyasi. Jadi pada contoh ini pemilik barang mengirim barang senilai 5 juta kepada penjual atau pemilik toko untuk dititipkan dan dijual. Jadi saat barang dikirim, perusahaan akan mencatat barang konsinyasi sebesar 5 juta di sisi debit dan persediaan barang sebesar 5 juta di sisi kredit. Nah, pencatatan ini tuh menunjukkan bahwa barang tersebut belum benar-benar terjual kepada konsumen, tetapi hanya dipindahkan statusnya menjadi barang konsinyasi. Jadi kepemilikan barang ini masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut benar-benar berhasil dijual. Kemudian setelah barang berhasil terjual, maka pemilik barang itu akan menerima kas sebesar 4,5 juta. Jadi jumlah tersebut itu berasal dari hasil penjualan 5 juta yang sudah dikurangi dengan komisi sebesar 500.000 untuk pemilik toko. Jadi komisi ini tuh diberikan sebagai imbalan karena pemilik toko itu sudah membantu menjual barang kepada konsumen. Dan jurnalnya itu dicatat kas sebesar 4,5 juta di sisi debit, kemudian beban komisi juga 500.000 di sisi debit. Selanjutnya penjualan konsinyasi dicatat sebesar 5 juta pada sisi kredit. Selanjutnya ada contoh konsinyasi. Jadi contoh konsinyasi yang pertama itu adalah produk UMKM di minimarket. Jadi salah satu contoh yang paling sering kita lihat itu adalah produk UMKM yang dijual di minimarket. Jadi kalau dititip di minimarket itu lebih banyak peluang untuk dilihat oleh konsumen dan dibeli. Kemudian yang kedua itu titip jual makanan. Jadi misalnya ada pembuat kue ataupun cemilan yang menitipkan produknya di kantin sekolah, kafe, ataupun warung. Jadi dengan cara ini penjual makanan tidak perlu lagi membuka tempat usaha sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah titipan kerajinan tangan. Jadi contohnya kayak di toko souvenir ataupun pusat oleh-oleh. Banyak pengrajin kecil menggunakan sistem konsinyasi agar produknya itu lebih dikenal oleh wisatawan dan juga konsumen. Alur konsinyasi itu dari penitipan barang yang pertama, lalu kita akan menjual barangnya, lalu barang tersebut akan laku dan dibeli, lalu kita akan menerima komisi, terus kita akan melihat hasil yang diberikan. Jadi, beda antara angsuran dan konsinyasi itu adalah penjualan angsuran itu terletak pada sistem penjualannya. Di mana penjualan angsuran itu biasanya dilakukan secara pembayaran secara dicicil sehingga menimbulkan piutang, kita berutang. Sedangkan konsinyasi itu dilakukan dengan sistem titik jual dan pembayaran diberikan setelah barang berhasil terjual. Disertai kita akan mendapat komisi dari penjualan tersebut. Persamaan antara penjualan angsuran dan konsinyasi juga, yaitu mereka sama-sama digunakan dalam kegiatan bisnis untuk membantu meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, serta memerlukan pencatatan akuntansi agar transaksi itu dapat dicatat dengan jelas dan teratur. Lalu kita akan masuk ke studi kasus konsinyasi. Contohnya, UMKM itu menitipkan ada 50 produk makanan ke minimarket dengan harga jual 10.000 per produk. Dan komisi minimarket itu sebesar 10% dari penjualan tersebut. Sehingga berapa hasil yang diterima oleh UMKM pada akhirnya bila barangnya sudah terjual. Perhitungannya itu adalah total penjualannya itu adalah 50 produk dikali 10.000, harga jualnya itu 500.000. Nah, komisi minimarket itu 10% dari 500.000 tersebut bila barangnya terjual semua. Jadi minimarket dapat 50.000 dan dikurangkan UMKM dapat 500.000 dikurangkan 50.000, jadi UMKM terakhir dapat 450.000 keuntungannya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan,
dapat disimpulkan itu bahwa penjualan angsuran itu sistem penjualan dengan pembayaran yang secara bertahap. Jadi kita tuh nyicil ke orang. Sehingga penjualnya itu punya piutang dan kita sebagai konsumennya juga punya kita menyicil gitu berutang. Sedangkan konsinyasi itu merupakan sistem penitipan barang kepada pihak lain untuk dijual. Jadi kita tuh nitip barang ke suatu toko, distributor atau minimarket itu dan tanpa memindahkan hak kepemilikan barang. Jadi hasil penjualan itu tetap ada di kita, tapi toko atau distributornya itu dapat komisi dari kita. Kedua sistem tersebut memiliki peranan penting dalam kegiatan bisnisnya tentunya, karena dapat membantu meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran mereka, sehingga diperlukan pencatatan akuntansi agar transaksi mereka tuh semuanya tercatat dengan rapi dan teratur, dan datanya itu dapat disajikan dengan akurat dan bisa dibikin jadi laporan keuangan pada akhirnya. Oke, baik. Terima kasih.